mana? Hafizahullah, penghormatan apa? Semoga Allah senantiasa menjaganya. Atau misalnya atau ini ceramah ya, ada abi ya di masjid ya, biasanya kan waktu sambutan diajarin ini kepada apa? Ustadz Dr. Imam Ayudi, ketua yayasan, ditambahin itu hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Boleh begitu. Kalau kultum ya, Ustadz Syafi'i yang punya masjid ya, kan yang menghormati pengurus masjid At-Taqwa, Ustadz Syafi'i Ahmad Syafi'i SPD hafizahullah, hafizahullah, ini adab ya. Rahimahullah udah meninggal, jangan rahimahullah ya, orangnya sudah meninggal. Tak boleh ya, orangnya masih hidup, hafizahullah. Kemudian, nah disebutkan di sini ya, suatu ketika tadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau banyak sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain semuanya. Pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Aisyah menjawabnya apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikianlah akhlak Rasulullah SAW, semua berlandaskan pada fondasi Al-Quran. Ya, ucapan beliau maksudnya selaras, ya. Kita sesuai dengan Al-Quran, baik sebagai perincian maupun penjelasannya. Ilmu Nabi sesuai dengan Al-Quran. Keinginan dan perbuatan beliau berdasarkan Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu perkara yang dilarang ya berdasarkan Al-Quran. Beliau hidup sederhana, ya. Nabi itu punya hak dapat harta ghanimah rampasan perang, tapi Nabi mensedekahkannya. Jadi Nabi itu kalau mau kaya bisa, tapi Nabi memilih hidup zuhud. Apa itu zuhud? Hidup sederhana, lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Umumnya begini ya, Abi ini umpamanya ya, kalau Abi sekarang ya ngajar ini ya, ini dibayar berapa ini? Aska, Talita, Abi dibayar berapa ini? Bayar bulanan kan? Semua ngurusin ini dibayar gaji, misalnya 3.500.000 ya. 3.500.000 ya. Itu kalau berapa hari itu? 24 jam 30 hari full semua kerjaan. Sanggup. Tapi kalau Abi ceramah ya di masjid orang ya, diundang gitu. Bisa jadi apa? Satu kali ya, pernah itu Abi dapat diberi apa? Amplop transport 500.000 pernah, 250.000 pernah, 300.000 pernah, 150 pernah, tergantung ini ya apa? Kasnya masjid. Berarti cuma butuh berapa kali ceramah? Ceramahnya sejam setengah. Kalau dibayarnya 300.000 cukup berapa kali? Cukup 12 kali, 1 jam setengah. Ya, umpamanya 12 hari ya, sehari satu. Cuma 12 hari sudah dikumpulkan uangnya berapa? Sudah terkumpul 3.600.000. Cuma kerja begini nih 24 jam 1 bulan dibayar berapa? 3.500.000 umpamanya. Mending milih mana? Kalau mau mending-mendingan, ya khutbah Jumat itu bisa dibayar itu 200 kalau masjidnya besar. Masjid Al-Furqan bisa 500. Ya. Nah, karena memilih hidup sederhana dari pekerjaan, ya dia miskin. Abi dulu bisa punya uang banyak untuk bisa membangun ini, ya. Sekarang malah nggak punya karena cuma bekerja di sini. Coba, belum lagi kalau ini sekolahnya nggak punya uang kasnya nggak cukup. Ya Sobi, bayangkan itu. Orang yang berdakwah malah kemudian biasanya apa? Ya, yang normalnya ya dia berkorban, minimal waktunya dihargainya enggak sama dengan di tempat lain misalnya. Nah Rasulullah itu zuhud begitu ya. Zuhud itu lebih, Abi tadi mencontohkan lebih mementingkan akhirat. Yang penting ini bisa hidup karena tidak ingin kaya raya mengumpulkan harta. Ya.
Bukan itu tujuannya. Yang penting bisa hidup, bertahan hidup dalam arti kebutuhan sehari-hari yang pokok, bisa makan, bisa bayar listrik sudah. Ya, pakaian sudah masih ada, bisa. Sama jualan umpamanya Shopee nanti jadi guru, disuruh mengajar di sini, guru tahfiz, sama guru yang ada di sinilah pelajaran apa yang bisa. Sama Shopee kerja ikut ibumu, ibumu jualan emas, sebulan Shopee digaji berapa? 3 juta, kerja di sini digaji 1.500.000, pilih mana itu separuh. Tapi di sini terus mengajarkan agama, pahalanya dapat mengalir setiap murid yang kamu ajari. Kemudian nanti apa sekarang? Dia akan mengirimkan pahala beranak pinak loh ya. Kayak Talita berubah ya. Apa namanya? Dapat ilmu. Apa lah? Ngantuk. Bengong, jangan bengong, harus berzikir. Kemudian apa? Ngamalin ilmu karena dikasih tahu Abi. Abi dapat kiriman pahala dari Talita tanpa mengurangi pahala Talita. Talita kemudian apa? Ngajarin itu ke anaknya kalau nggak punya guru. Kalau jadi guru punya murid lagi, muridnya berapa? Satu kelas 10 misalnya atau 20, dapat kiriman terus. Sampai kapan itu? Sampai nggak ada batas, sampai kiamat terus. Maka Shopee kalau jadi guru pahalanya begitu. Ya, ibaratnya orang tua ke ini ibaratnya kayak di keluarga. Apa namanya? Buyut, mbah, ya kan? Orang tua, bapak, anak terus. Misalnya Abi ini mbahnya, buyutnya, punya murid. Ya, Talita punya murid lagi, terus. Sekali itu punya murid turun. Ibaratnya tadi buyut, mbahnya, bapaknya, anaknya, cucunya. Terus itu sampai kiamat loh ya, nyambung. Kan kita ilmunya apa? Memang terus meninggal kan sudah diajarkan ke orang itu mengajarkan lagi kan begitu. Nah, seperti itu ya. Maka kalau mau menjadi guru ya, sungguh ya pahalanya sangat besar. Di sini beliau perintahkan untuk hidup zuhud, sederhana. Kalau yang itu tadi guru tadi gajinya tadi ya, sampai ini Shopee 1.500.000 ya. Itu kan pasti pahalanya nggak kehitung, pahala di sisi Allah nggak kehitung. Kalau Shopee kerja di toko emas tadi apa bisnis tadi 3 juta 2 kali lipat, ya kan? Tapi itu kan hanya untuk pribadi ya. Kalau ini kan nggak punya kiriman pahala. Kalau jualan dapat untung kan sudah. Kalau punya murid yang ngamalin kita dapat kiriman pahala, memperoleh pahala itu, ya. Sehingga kita pilih mana? Kalau milih akhirat zuhud. Kan nanti kan gini, setahun Shopee kerja cuma 18 juta. Kalau di 1.500.000, Shopee kerja di dagang emas tadi bisa 36 juta. Lama-lama bisa beli mobil. Kalau di sini kerja jadi guru paling hanya bisa untuk beli motor kan begitu. Kalau dia memilih saya ingin dapat ridho Allah, pahala yang besar di akhirat kelak, dan di dunia ini hanya dapat motor, saya ridho begitu, maka Shopee termasuk yang zuhud, lebih mementingkan apa? Akhirat daripada dunia. Begitu kan? Ya. Guru ini nggak bisa banyak gajinya, dari mana kan? Santrinya suruh bayar nggak punya uang, negaranya nggak kasih. Ya, orang bayar zakatnya susah. Tapi kalau pengusaha dagang, memang di situ bisa tawar menawar, bisa dapat untung lebih besar. Kalau gaji guru ya sudah ditetapkan gajinya sebulan sekian ya sudah. Kan sama seperti kamu kan? SPP kamu sudah ditetapkan sekian kan? 1 juta, 1.500.000 Zuka misalnya kan? Ya kan? Sudah ditetapkan SPP, jadi nanti ketemu SPP-nya 1 bulan 30 juta untuk bayar gurunya 35 juta rekor, cari infak, gitu loh. Jadi nggak bisa lagi gurunya gajinya lebih besar karena SPP-nya juga sudah ditetapkan sejumlah itu, gajinya tetap. Nah, oleh karena itu siapa yang memilih zuhud dia akan mengutamakan akhirat. Tapi pahala di akhirat itu, duit itu bisa bergunanya nggak duit itu di akhirat? Nggak guna. Sekaya apapun duitnya tidak bisa membeli surga, tidak bisa membeli kenikmatan atau mau beli pahala, nggak bisa. Apapun nggak bisa. Kemudian ucapan Ibunda Aisyah ya
tersebut menunjukkan kesempurnaan pengetahuannya terhadap Al-Quran dan Rasulullah SAW serta kecakapannya dalam menyampaikan semua ini dengan satu kalimat, kana khuluquhu al-Quran. Jadi ringkas ya. Nabi itu kayak apa akhlaknya? Quran. Kalau Quran perintahkan di situ bersedekah berarti Nabi paling dermawan kan gitu. Quran memerintahkan orang sabar ya, jadi orang benar, kunu ma'as-shodiqin, jadi orang sabar, jadi orang benar, berarti Nabi udah jadi orang yang benar, sudah jadi orang yang sabar. Makanya disebutnya langsung apa? Kana khuluquhu Quran. Ya, kemudian yang keenam ya, itu tadi yang kelima ya. Banyak banget ya kitab ini ya. Ya Allah. Cukup banyak waktunya. Yang keenam, itu lagi aja nggak cukup. Allah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi. Kita harus bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Perintah apa? Untuk bersolawat. Allah menyuruh kita apa? Selawat. Sungguh Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu. Itu sering dibaca khotib ya. Ya, itu askar perhatian khotib itu suka membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, oleh karena itu maka adab ya, kita juga harus senantiasa kalau disebut nama beliau kita juga bersolawat ya. Baik, untuk pengantarnya cukup. Masuk kepada buku sedikit, yang sudah waktu 5 menit. Sejarah ini antum mulai hafal ya, nanti semuanya ya. Antum mulai hafal. Misalnya dari halaman 3 ya. Apa itu? Ya. Nasab Rasul ya, coba. Nasab Nabi Muhammad SAW, beliau adalah apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Husaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari situ nanti ada perbedaan pendapat sampai kepada Nabi Adam. Tapi yang disepakati sampai apa? Adnan. Ya. Kalau lanjutin bin Adnan bin Uda bin Al-Muqawwam bin Nahur. Oleh karena itu santri paling tidak sampai Adnan lah paling tidak ya, untuk pendek ini ya, waktu yang nggak lama ini, sebulan 2 bulan ini ya. Nah, antum juga harus menghafal Al-Quran ya. Paling tidak itu yang sampai situ ya. Kalau Abul Qasim, Abu Al-Qasim itu apa? Nama beliau, bukan hanya namanya Muhammad. Nama nabi kita adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ubad bin Al-Muqawwam bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabil bin Ismail. Ismail ini siapa? Nabi, sudah sampai kepada Nabi Ismail dari jalur Nabi Ismail bin Ibrahim. Ismail anaknya Nabi Ibrahim Khalilullah, apa, kekasih Allah atau alaihissalam, bin Tarikh atau bin Nahur ya, bin Saru bin Ra'u bin Falik bin Aibil bin Salik bin Arfaksat bin Sam bin Nuh, Nabi lagi, Nabi Nuh alaihi salam, bin Lamik bin Mutusalik bin susah ya, Akhnuk ya, yaitu Nabi Idris dan keturunannya Nabi Adam yang pertama menjadi nabi dan yang menulis dengan pena, bin Yarda bin Mahlil bin Kinan
bin Yanis bin Sid bin Adam alaihi salam. Maka pelajaran biologinya harus tuntas ya. Tidak boleh kita meyakini manusia dari kerainan, udah nyambung sampai kepada manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam dicipta dari apa? Tanah. Kemudian ibunda Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Lalu proses biologi sampailah Nabi Adam punya anak sampai kepada kita sekarang ini. Urut-urutannya begitu. Kemudian antum kisahkan di situ ibunda Rasulullah siapa? Ibun Aminah nama ibunya. Dalam lagunya gitu ya. Apa-apa boleh ya, boleh ya. Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dipendekkan di situ. Kelahiran Rasul. Jadi nanti pertama suka jelaskan sejarah Rasulullah SAW mulai dari nasab sampai beliau wafat, kan gitu. Iyalah, sampai meninggal, ringkas-ringkas. Itu tadi yang nasab sudah. Kemudian ibunda Rasul, kan poin-poin begitu. Kemudian Rasul lahirnya apa? Ini kemarin ini diperingati Rabiul Awal, ya tahun gajah. Itu ada yang bilang tuh tanggal 2. Berselisih ulama, ada yang tanggal 12. Tapi kalau wafatnya Rasulullah sepakat semuanya tanggal 12. Coba, ya. Oleh karena itu kita harus banyak wawasannya ya. Ini diringkas-ringkas. Jadi yang hitam-hitam nanti akan Abi tanya begitu ya, supaya nanti urut sistematis ya. Juga apa? Repan. Nasab Rasul bunyi gitu ya. Kalau nggak bisa menceritakan langsung, ditanya kayak orang setoran hadis ya.